pada 8 Mei 1942 adalah pertempuran brutal di mana kekuatan besar beradu di tengah lautan yang luas, membawa kehancuran melalui udara dan laut. Dalam pertempuran ini, Angkatan Laut Jepang dan Sekutu terlibat dalam duel mematikan. Bukan dengan meriam kapal mereka, tapi melalui serangan udara tanpa henti yang diluncurkan dari kapal induk. Langit di atas Laut Koral dipenuhi dengan pesawat tempur dan pengebom yang saling memburu, menjatuhkan bom dan torpedo yang menghujani armada di bawahnya. Pesawat-pesawat tempur beradu nyawa dalam dogfight yang mendebarkan. Sementara kapal induk menjadi sasaran serangan gencar, terbakar hebat, dan tenggelam di lautan dalam kobaran api. Pertempuran ini bukan hanya tentang kekuatan tempur, tapi juga ketangguhan dan keberanian di tengah ketidakpastian, di mana setiap gelombang serangan membawa ancaman kehancuran total. Dalam kekacauan yang berlangsung selama 4 hari ini, Laut Koral menjadi saksi bisu dari salah satu pertempuran laut paling brutal. Selamat menonton dan selamat bergabung dalam perjalanan dramatis ini. Pada awal tahun 1942, kekuatan militer Kekaisaran Jepang berada di puncak kejayaannya setelah berhasil melancarkan serangkaian serangan cepat dan efektif di seluruh wilayah Asia dan Pasifik, termasuk serangan mendadak di Pearl Harbor pada Desember 1941 yang menghancurkan sebagian besar armada Pasifik Amerika Serikat. Dalam beberapa bulan berikutnya, Jepang terus memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan Filipina, Hong Kong, Malaya, Singapura, dan Hindia Belanda. Ekspansi cepat ini memberi Jepang kendali atas sumber daya alam yang sangat penting, seperti minyak, karet, dan timah, yang semuanya sangat dibutuhkan untuk mendukung mesin perang mereka. Namun, ambisi Jepang tidak berhenti di sini. Mereka menyadari bahwa untuk mengamankan wilayah kekuasaan yang baru direbut, serta untuk mencegah upaya balasan dari Sekutu, mereka harus memperluas zona pertahanan mereka lebih jauh ke selatan dan timur. Salah satu langkah penting dalam rencana ini adalah menguasai Port Moresby di Papua Nugini. Dengan menguasai Port Moresby, Jepang akan memiliki posisi yang sangat strategis untuk mengancam Australia dan Selandia Baru, serta memotong jalur komunikasi dan pasokan antara Amerika Serikat dan Sekutu lainnya di Pasifik Selatan. Selain itu, Port Moresby juga dapat digunakan sebagai pangkalan untuk operasi lebih lanjut ke wilayah Pasifik, termasuk kemungkinan invasi ke Australia. Operasi untuk merebut Port Moresby yang diberi nama kode Operasi MO direncanakan sebagai bagian dari strategi besar Jepang untuk menciptakan sabuk pertahanan perimeter yang membentang dari India Timur melalui Kepulauan Solomon dan Kepulauan Fiji hingga ke Samoa dan Hawaii. Penguasaan atas Laut Koral yang merupakan jalur laut utama antara Australia dan Amerika Serikat menjadi sangat penting. Jepang percaya bahwa dengan menguasai wilayah ini, mereka akan dapat mengepung Australia, melemahkan kekuatan Sekutu di Pasifik Selatan, dan mencegah Amerika Serikat untuk melancarkan serangan balasan. Namun, rencana Jepang tidak luput dari perhatian Sekutu. Berkat keberhasilan upaya pemecahan kode oleh unit intelijen kriptografi Angkatan Laut Amerika Serikat yang dikenal sebagai Unit Haipo, Sekutu berhasil mengungkap rencana invasi Jepang terhadap Port Moresby. Informasi ini memungkinkan Sekutu untuk mempersiapkan langkah bertahan. Di bawah komando Laksamana Chester Nimitz, Sekutu memutuskan untuk melancarkan serangan balasan untuk menggagalkan rencana Jepang sebelum mereka bisa mencapai Port Moresby. Pertempuran ini juga dianggap penting oleh Sekutu, karena jika Jepang berhasil, mereka akan mampu memperkuat pertahanan mereka di Pasifik Selatan dan mungkin memperpanjang perang, membuat kemenangan Sekutu semakin sulit dicapai. Untuk menghadapi ancaman ini, Sekutu mengerahkan armada gabungan dari Angkatan Laut Amerika Serikat dan Angkatan Laut Kerajaan Australia, yang termasuk 2 kapal induk utama, USS Lexington dan USS Yorktown, beserta sejumlah kapal penjelajah
kapal perusak, dan kapal selam. Meskipun sekutu masih dalam proses pemulihan diri dari serangan Pearl Harbor, dan dengan banyak armada mereka yang hancur atau sedang dalam perbaikan, mereka berhasil mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menghadapi Jepang di Laut Coral. Di sisi lain, Jepang juga menyiapkan armada yang kuat, termasuk 2 kapal induk utama, Shokaku dan Zuikaku, yang didukung oleh kapal induk ringan Shoho, serta beberapa kapal perang dan kapal perusak. Strategi Jepang awalnya berfokus pada penyebaran armada mereka dalam upaya menemukan dan menghancurkan kapal-kapal induk sekutu. Mereka berharap bahwa dengan menghancurkan kekuatan udara sekutu di Laut Coral, mereka akan dapat melanjutkan invasi ke Port Moresby tanpa perlawanan yang berarti. Dengan demikian, pertempuran Laut Coral diatur sebagai peperangan pertama antara kekuatan kapal induk yang tidak pernah saling melihat secara langsung. Sebaliknya, pertempuran akan bergantung sepenuhnya pada serangan udara yang diluncurkan dari kapal-kapal induk. Ini menjadi momen penting dalam perubahan perang laut modern, di mana kekuatan udara mulai mengambil peran sentral dalam pertempuran laut, menggantikan dominasi kapal-kapal perang yang lebih kuno. Keberhasilan atau kegagalan dalam pertempuran ini akan menentukan tidak hanya nasib Port Moresby, tapi juga arah keseluruhan perang di Pasifik. Di tengah ketegangan yang meningkat, kedua belah pihak bersiap-siap untuk bentrokan besar yang tidak hanya menguji kekuatan fisik armada mereka, tapi juga kecerdikan strategi dan kemampuan adaptasi mereka dalam situasi perang yang semakin rumit. Pertempuran Laut Coral yang berlangsung antara 4 hingga 8 Mei 1942 adalah pertempuran laut pertama dalam sejarah, di mana kapal-kapal yang terlibat tidak pernah saling melihat atau melepaskan tembakan langsung satu sama lain. Sebaliknya, pertempuran ini dilakukan melalui pesawat-pesawat tempur yang diluncurkan dari kapal induk, yang mencerminkan perubahan besar dalam strategi peperangan laut. Pertempuran dimulai dengan kedua belah pihak melakukan upaya pengintaian secara serius. Pada tanggal 4 Mei 1942, kapal-kapal sekutu yang dipimpin oleh Laksamana Frank J. Fletcher, termasuk 2 kapal induk utama, USS Yorktown dan USS Lexington, mulai berlayar menuju area pertempuran di utara dan timur laut Australia, dekat Kepulauan Solomon dan Louisette. Fletcher menyadari bahwa pengintaian yang akurat adalah kunci untuk menemukan armada Jepang sebelum mereka bisa meluncurkan serangan. Di sisi lain, Jepang yang dipimpin oleh Laksamana Shigeyoshi Inoue menyadari pentingnya menyerang terlebih dahulu untuk mengejutkan armada sekutu. Pada 5 Mei, kapal induk USS Yorktown melancarkan serangan pertama terhadap pasukan pendukung Jepang di Pulau Tulagi, bagian dari Kepulauan Solomon. Serangan ini menghancurkan beberapa kapal kecil Jepang, tapi tidak berhasil menemukan armada utama Jepang. Serangan ini memberi peringatan kepada Jepang bahwa sekutu berada di sekitar area tersebut, meningkatkan peringatan bagi Jepang untuk menemukan dan menghancurkan kapal-kapal induk sekutu sebelum mereka bisa memberikan pukulan lebih lanjut. Pada 7 Mei, pertempuran mulai memanas. Di pagi hari, kedua belah pihak berusaha keras menemukan lokasi armada musuh. Pesawat mengintai dari Jepang berhasil menemukan dan melaporkan keberadaan kapal induk USS Yorktown, tapi salah menafsirkan kapal tersebut sebagai kapal perang yang lebih kecil. Berdasarkan informasi ini, Jepang memutuskan untuk meluncurkan serangan dari kapal induk Shokaku dan Zuikaku, namun mereka hanya menemukan dan menyerang kapal tanker minyak milik kapal perusak yang dianggap sebagai kapal-kapal utama. Serangan ini meski sukses dalam menghancurkan 2 kapal sekutu yang lebih kecil, tidak berdampak besar pada kekuatan utama armada sekutu. Pada hari yang sama, pesawat-pesawat dari USS Yorktown dan USS Lexington melancarkan serangan besar-besaran terhadap kapal induk Jepang Shoho. Setelah melakukan pencarian intensif,
pesawat-pesawat tempur dan pengebom torpedo milik sekutu akhirnya menemukan Soho di dekat kepulauan Louisiade. Dalam serangan yang terkoordinasi dengan baik, mereka berhasil mengenai kapal induk ringan ini dengan beberapa bom dan torpedo, menyebabkan kerusakan parah dalam waktu kurang dari 10 menit. Soho tenggelam ke dasar laut. Serangan ini merupakan kemenangan besar pertama bagi sekutu dalam pertempuran ini dan memberikan dorongan moral yang signifikan bagi pasukan mereka. Hari berikutnya, 8 Mei 1942, menjadi puncak pertempuran di mana kedua belah pihak melancarkan serangan udara yang sangat intensif satu sama lain. Pagi hari itu, pesawat pengintai dari kedua belah pihak secara bersamaan menemukan armada kapal induk musuh. Sekutu meluncurkan gelombang serangan udara pertama dari USS Yorktown dan USS Lexington, menargetkan kapal induk Jepang Shokaku dan Zuikaku. Pesawat pengebom tukik dari USS Yorktown berhasil mengenai Shokaku dengan 3 bom besar, menyebabkan kebakaran besar di geladak penerbangan dan menghancurkan sebagian besar pesawat yang ada di kapal tersebut. Meskipun Shokaku mengalami kerusakan berat, kapal tersebut tidak tenggelam, namun tidak lagi dapat meluncurkan atau menerima pesawat. Kapal induk Zuikaku yang berada di dekatnya berhasil menghindari serangan dengan memasuki awan tebal yang membuatnya sulit untuk ditemukan oleh pesawat-pesawat sekutu. Serangan ini melumpuhkan 1 dari 2 kapal induk Jepang, tapi gagal menenggelamkan keduanya. Di sisi lain, Jepang juga meluncurkan serangan balasan yang intens terhadap armada sekutu. Pesawat dari Shokaku dan Zuikaku menemukan dan menyerang USS Lexington dan USS Yorktown. USS Yorktown terkena 1 bom yang menyebabkan kerusakan di ruang boiler, tapi awak kapal berhasil mengatasi kerusakan tersebut, dan kapal tetap bisa beroperasi. USS Lexington yang lebih besar dan lebih lambat menjadi target utama serangan Jepang. Lexington terkena 2 torpedo dan 3 bom yang menyebabkan kebakaran besar dan kerusakan struktural yang parah. Meski kru kapal berhasil memadamkan kebakaran awal, ledakan selanjutnya dari tangki bahan bakar dan amunisi menyebabkan kerusakan lebih lanjut, dan akhirnya kapal tersebut tidak dapat diselamatkan. Pada sore hari, setelah pertimbangan yang cermat, awak kapal diperintahkan untuk meninggalkan Lexington, dan kapal tersebut kemudian tenggelam akibat ledakan internal. Meskipun USS Yorktown selamat dari pertempuran, kerusakan yang diderita memaksanya untuk kembali ke Pearl Harbor untuk perbaikan. Sebaliknya, Shokaku meski tidak tenggelam juga mengalami kerusakan yang begitu parah sehingga tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran Midway yang terjadi sebulan kemudian. Pada malam 8 Mei, kedua belah pihak memutuskan untuk menarik armada mereka. Setelah mengalami kerugian yang cukup besar, Jepang menyadari bahwa mereka tidak memiliki cukup pesawat untuk melanjutkan serangan, terutama setelah Shokaku rusak berat dan Zuikaku kehabisan pesawat tempur. Sekutu juga kehilangan salah satu kapal induk mereka yang paling penting, USS Lexington, dan dengan USS Yorktown yang rusak parah. Jepang kemudian memutuskan untuk membatalkan rencana invasi mereka ke Port Moresby melalui laut dan beralih ke strategi lain yang melibatkan serangan darat melalui jalur Kokoda di Papua Nugini. Meskipun Jepang berhasil menenggelamkan USS Lexington dan menghancurkan beberapa kapal kecil lainnya, kegagalan mereka untuk menghancurkan semua kapal induk sekutu dan untuk mengamankan Port Moresby dianggap sebagai kekalahan strategis yang signifikan. Sementara itu, kapal induk USS Yorktown yang rusak segera kembali ke Pearl Harbor untuk perbaikan darurat. Meskipun kerusakan yang dideritanya cukup parah, upaya luar biasa oleh para teknisi di Pearl Harbor memungkinkan Yorktown untuk kembali berlayar hanya dalam waktu beberapa hari. Kapal induk ini kemudian memainkan peran krusial dalam pertempuran Midway pada Juni 1942 yang menjadi titik balik dalam Perang di Pasifik. Pertempuran Laut Coral
yang terjadi pada Mei 1942 menandai titik balik penting dalam Perang Pasifik. Meskipun Jepang berhasil menenggelamkan kapal induk USS Lexington, mereka gagal mencapai tujuan utama mereka, yaitu menguasai Port Moresby dan mengalami kerugian besar, termasuk kerusakan parah pada kapal induk Shokaku. Pertempuran ini adalah yang pertama dalam sejarah di mana kapal-kapal bertempur sepenuhnya melalui pesawat tempur tanpa saling melihat secara langsung, menandakan perubahan besar dalam taktik peperangan laut. Hasilnya dianggap sebagai kemenangan strategis bagi sekutu karena berhasil menghentikan ekspansi Jepang ke selatan dan memberikan mereka momentum untuk kemenangan berikutnya pada pertempuran Midway. Untuk lebih banyak cerita menegangkan dan dramatis seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan subscribe ke kanal YouTube kami. Kami selalu berusaha menyajikan konten terbaik untuk Anda, dan kami sangat menghargai kritik serta saran yang membangun. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau menghubungi kami dengan ide-ide dan masukan Anda, karena dukungan Anda membantu kami terus berkembang dan memberikan informasi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami.